Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ada yang bertanya kemarin bahwa bagaimana cara sholat yang khusyuk. Cara sholat yang khusyuk itu bagaimana? Baik, kalau dijawab, banyak kitab yang mengarah ke sana, diantaranya adalah Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyampaikan bagaimana kiat-kiat untuk sholat itu menjadi khusyuk. Gampang dijawab, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena demikian, bagi kita adalah kita berupaya, berikhtiar untuk menjadi khusyuk. Karena sholat memang di sana dikatakan adalah sebagai zikir. Zikir mempersyaratkan untuk tidak lalai. Tidak lalai. Dan kita kebanyakan secara umum sulit untuk fokus, untuk konsentrasi, untuk tidak lalai di dalam sholat kita. Pasti ada sesuatu yang lalainya. Nah, inilah. Oleh karena demikian, Al-Ghazali juga mengatakan bahwa belajarlah untuk bisa memahami apa yang kamu baca di dalam sholat-sholat ini. Ini adalah sebuah ikhtiar bahwa memahami bacaan sholat kita, ngerti apa yang kita ucapkan. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengerti, mengetahui apa yang kalian ucapkan, sehingga nanti itu membantu. Al-fahmu itu membantu, fahmul ma'ani itu adalah membantu untuk bisa menjadikan kita khusyuk kepada sholat kita. Nah, ini adalah cuman berikhtiar. Sulit sekali memang. Ini sulit. Kalau dijawab mudah, tetapi kalau dilaksanakan itu sangat sulit sekali. Oleh karena demikian, saya tetap memilih memilih tafsir surat pendek ini dalam upaya dan berikhtiar sebagai manusia yang suka lalai, berikhtiar untuk memahami apa yang kita baca. Oleh karena demikian, dari hari ke hari saya tetap konsentrasi kepada tafsir surat pendek. Penjelasan surat pendek itu dalam upaya kita memahami sedikit demi sedikit dalam berikhtiar kita untuk mengarah kepada sholat yang khusyuk. Jadi kalau kita sholat, membaca surat itu akan bisa dihayati oleh kita karena paham apa yang ada di dalam surat tersebut, makna-makna dari surat tersebut. Baik, kita lanjutkan kepada tafsir surat An-Nas, surat pendek ini juga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, surat An-Nas ini Makkiyah. Banyak ulama yang menyebutkan ini adalah surat Makkiyah, artinya yang diturunkan di Mekah. Surat An-Nas ini pendek memang dan sering kali dibaca oleh kita di dalam sholat-sholat kita. Dan bahkan secara umum ini surat Falak dan surat An-Nas itu sangat lecek sekali dibaca oleh kita ini ya, karena sering dibaca di dalam sholat-sholat sunnah kita ataupun ya fardu kita. Bahkan yang fardu-fardu pun kadang-kadang kita memilih surat-surat yang pendek. Nah, itu kita. Jadi kita pragmatis saja, saya memilih surat-surat yang pendek karena kebiasaan kita. Mudah-mudahan dari surat-surat yang pendek itu kita bisa menghayati lagi sholat-sholat kita, ya, supaya bisa lebih kena ke dalam hati kita, karena kita tahu nanti bagaimana isi dari surat-surat tersebut. Ya, kita lanjutkan kepada tafsir surat An-Nas. Surat An-Nas ini terdiri dari
6 ayat. Terdiri dari 6 ayat, dan 6 ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berta'awuz, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang membahayakan kita tentunya. Dan Allah mengajari itu. An-Nas, surat An-Nas artinya adalah manusia. Baik itu manusia secara individu ataupun manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat, makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi, yang bergaul satu sama lainnya, dan yang terus inten dalam komunikasinya itu. Itulah An-Nas dari sisi makna. Dan sebelum kita bahas satu persatu ayat-ayatnya, terlebih dahulu kita berikan muqaddimah dari surat An-Nas ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan para pemirsa dimanapun berada, bahwa An-Nas, kata-kata An-Nas sendiri di dalam surat ini disebutkan sampai 5 kali dari 6 ayat. 5 kali dari 6 ayat tersebut itu bukan hampa makna, bukan hampa maksud. Dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lainnya, bahkan tafsir Qurtubi yang tafsirnya cukup besar, berjilid-jilid, itu dinyatakan bahwa penyebutan An-Nas sampai berulang 5 kali dalam surat ini, itu dimaksud adalah tasyrifan linnas, tasyrifan wa ta'ziman linnas. Itu adalah untuk memuliakan makhluk yang bernama manusia. Oleh karena demikian, karena Allah itu adalah memuliakan makhluk yang seperti kita ini, manusia, itu mengandung pemahaman, mengandung pesan. Karena kamu dimuliakan oleh Allah, karena kamu termasuk makhluk yang mulia, jangan sampai mengandung pesan, jangan sampai makhluk sebagai manusia itu, kita-kita ini terjerumus kepada sesuatu yang berlawanan dengan tasyrifan wa ta'ziman. Artinya penghormatan Allah, pengagungan Allah kepada makhluk yang bernama manusia, predikat mulianya manusia di hadapan Allah, jangan sampai sebaliknya. Jangan menjadikan diri kita sebagai orang yang hina dina. Jangan menjadikan diri kita sebagai orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Karena dosa-dosa kita, karena kemaksiatan-kemaksiatan kita. Itu pesan yang ada di dalam tafsir tersebut, menunjukkan tasyrifan wa ta'ziman. Tetapi di samping itu juga para pemirsa semuanya, di samping itu juga penyebutan 5 kali lafadz An-Nas di dalam surat An-Nas ini bukan hanya tasyrifan wa ta'ziman, tetapi juga mengandung pemahaman, pengertian. Di sana adalah sebagai tanbihan. Tanbihan itu adalah mengingatkan, memperingatkan kepada makhluk juga yang bernama manusia. Karena manusia ini adalah makhluk yang musta'izun, yang minta perlindungan itu adalah manusia. Yang diajari oleh Allah minta perlindungan itu adalah manusia. Al-musta'izun, jadi tanbihan bagi makhluk yang musta'idun itu diberi tanbih, diingatkan oleh Allah, ya, diingatkan oleh Allah bahwa di antara kalian makhluk yang bernama manusia, makhluk yang bersosial, berinteraksi satu sama lainnya, itu juga di dalam interaksi itu akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi manusia itu sendiri. Ya. Oleh karena demikian, ya wajar kalau di sana ada tanbihan, ada suatu peringatan bahwa hati-hati,
Di antara kalian sendiri ada yang saling menggoda, merayu, sehingga kita menjadikan diri kita terjerumus ke dalam rayuan-rayuan dan godaan-godaan. Dari golongan siapa? Datangnya godaan tersebut dari golongan manusia. Artinya di sana ada pesan hati-hati kepada bangsa manusia juga, bahwa mereka secara alaniah, secara terang-terangan kadangkala membisikkan terhadap kita sesuatu yang menjadikan diri kita maksiat, sesuatu yang menjadikan diri kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pertama, Allah mengatakan kul a'udzu birabbin nas. Dalam ayat pertama Allah mengajari kita semua sebagai manusia, sebagai musta'izun, sebagai makhluk yang minta perlindungan kepada Allah. Mengajari bagaimana minta perlindungannya. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, kepada rajanya manusia, kepada penguasa manusia. Ilahin nas, kepada sembahan manusia. Itu yang diajarkan oleh Allah. Dan Allah sebagai musta'adz minhu. Musta'adz minhu itu adalah zat yang dimintai perlindungan oleh manusia. Di sana Allah menyebutkan dirinya 3 kali. 3 kali. Pertama Rabbin nas. Kedua Malikin nas. Dan yang ketiga adalah Ilahin nas. 3 kali Allah menyebutkan dirinya. Itu pun bukan hampa maksud. Bukan tidak ada maksud di sana penyebutan. Allah menyebutkan dirinya dengan 3 kali sebutan di dalam surat An-Nas. Itu menunjukkan keagungan zat Allah, keagungan zat yang menciptakan, yang Rabb, yang menciptakan makhluk, yang mengurusi makhluk, yang memelihara makhluk, yang mendidik makhluk. Kita-kita ini sampai kemudian ada yang pendidikannya tinggi dan ada yang belajar dari kenyataan kehidupan nyata sehari-hari. Itu pada hakikatnya Allah sedang mendidik kita semua, mendidik manusia. Jadi Rabb ada unsur maknanya ada menciptakan, memelihara, mengurus, itu adalah Rabb. Kemudian di sana disebutkan juga Malikin nas, sebagai penguasa, sebagai rajanya manusia. Allah menyebutkan dirinya raja manusia. Artinya segala-gala urusan itu akan diurus oleh Allah semuanya, dimanage oleh Allah semuanya. Maka yakinlah bagi kita bahwa Allah itu menciptakan, kemudian mengurus, mendidik, mengurus, dan selanjutnya ilahinna sebagai sembahan, menjadi tujuan seluruh makhluknya. Oleh karena demikian, mintalah wahai para manusia sebagai musta'izun, sebagai makhluk yang minta perlindungan, mintalah kepada zat yang seperti ini. Jangan minta kepada zat yang tidak seperti ini. Mintalah kepada zat yang Rabb, yang Malik, yang An-Nas. Nah, itu maksud apa yang disampaikan oleh Al-Qasimi Jamaluddin, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil. Ya, itu juga sangat indah sekali. Seperti itu maksudnya. Jadi Allah menunjukkan kebesaran dirinya dengan menyebutkan 3 kali zatnya itu di dalam surat An-Nas. Kemudian ada juga maksud yang tersirat di dalam penyebutan 3 zat Allah itu. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Itu juga ada maksud lain di dalam tafsir ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rabbin nas ini juga bisa menunjukkan periodisasi ataupun tahapan manusia dalam kehidupan, perjalanan manusia dalam kehidupan. Ketika kita masih di dalam keadaan janin, ketika kita diciptakan oleh Allah dan dalam keadaan janin, kemudian lahir sebagai seorang anak, atfal, maka disebutnya Rawdatul Atfal. Ini adalah masa-masa manusia,
membutuhkan banyak pendidikan, membutuhkan banyak tarbiyah. Oleh karena demikian, Allah menyebutkan dirinya Rabbin Nas. Artinya, secara tersirat di sana ada makna bahwa Rabbin Nas itu adalah manusia ketika usia-usia janin dan manusia ketika usia-usia anak-anak. Rabbin Nas. Malikin Nas. Malikin Nas itu maknanya adalah mengurus, memanage, mengurus, membuat regulasi, membuat pedoman, itu yang namanya Malik. Di dalam media makna Malik itu sendiri, ya biasanya kalau negara kan ada aturan, kalau raja itu kan ada aturan, ada sanksi, ada reward, ada pahala gitu kan ya. Ini memakai bahasa Malikin Nas. Kata-kata yang diksi Al-Quran itu sendiri makanya Malikin Nas. Sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa periode manusia ketika dewasa, ketika akalnya sudah mumpuni, akalnya sudah tamyiz misalkan. Nah itu usia-usia yang seperti ini Allah memberikan diksi kata-kata untuk manusia dalam perjalanan dengan Malikin Nas. Maliki itu adalah raja. Artinya yang bisa memahami peraturan, yang bisa memahami regulasi, itu adalah orang-orang yang sudah tamyiz, orang-orang yang sudah dewasa. Periode dewasa dalam perjalanan manusia ini kemudian disebutkan dengan Malikin Nas. Jadi seolah-olah wahai orang-orang dewasa yang sudah mengerti bagaimana syariat, orang-orang yang sudah mengerti bagaimana regulasi, bertawudlah kepada Malikin Nas, kepada rajanya manusia, penguasanya manusia. Karena punishment dan reward itu datangnya dari sana. Nah, jadi itu menunjukkan periodisasi manusia sebagai orang dewasa. Kemudian ilahin nas. Ilahin nas itu sembahan, tujuan manusia. Orang sudah mulai menuju kepada tujuan manusia, akhir dari tujuan manusia. Nah, ilahin nas itu tersirat di sana satu periode manusia, bahwa manusia harus fokus, harus konsentrasi, menuju ke tempatnya semula, menuju ke tujuannya semula, yaitu adalah Allah. Itu mengindikasikan, itu tersirat makna bahwa ilahin nas itu adalah menunjukkan periode manusia sebagai suyuh. Sebagai suyuh itu adalah berarti sebagai orang tua, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Itu harus sudah fokus kepada tempat kembalinya. Jangan sampai ada bahasa tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi maksiatnya, kemungkarannya. Jangan lagi seperti itu. Suyuh itu sudah mulai menuju ilahin nas, yang menjadi sembahan manusia. Dengan kata-kata ilah itu berarti menunjukkan periodenya manusia dalam perjalanan hidupnya sebagai asyuyuh. Jadi pertama janin atfal, kemudian asyuban sebagai yang dewasa, kemudian yang ketiga adalah sebagai kakek nenek, ya, sebagai orang tua. Maka artinya itu adalah, wahai manusia, dalam segala umurmu, usiamu, dari mulai sejak kecil janin sampai kemudian kamu kembali ke hadirat Allah, mintalah perlindungan, selalulah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Rabbin Nas, yang Malikin Nas, yang Ilahin Nas. Nah, ini maknanya yang terkandung di dalam surat An-Nas berdasarkan tafsir, berdasarkan kitab Mahasinut Ta'wil. Mahasinut Ta'wil. Nah, ini saya hanya membacakan, saya hanya mengungkapkan dan menjelaskan apa yang tertera di dalam kitab. Saya bukan seorang mufasir, tetapi mudah-mudahan
apa yang saya baca ini kalau disampaikan, ya ini akan lebih baik bagi kita. Selanjutnya, para pemirsa sekalian, dari apa sih kita minta perlindungan kepada Allah? Dari apa? Nah, di sana sudah dijelaskan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Min syarril waswas, dari kejahatan waswas. Al-khannas. Apa itu waswas? Kejahatan waswas itu apa? Waswas itu adalah bisikan manusia, bisikan setan. Ya, karena setan itu baik terdiri dari jin ataupun dari manusia, selalu membisikkan kepada kita. Ada yang selalu membisikkan kepada kita untuk menjadi makhluk yang hina dina, makhluk calon penghuni neraka. Ada saja selalu. Oleh karena demikian, bisikan-bisikan semacam ini dianggap sesuatu yang sungguh sangat luar biasa untuk merusak umat yang bernama manusia, untuk merusak diri yang bernama makhluk yang bernama manusia. Luar biasa ini al-waswas itu. Di dalam Mahasinu Ta'wil di sini dikatakan bahwa waswas inilah yang menyebabkan kemadaratan nafsaniyah, kemadaratan mental, kemadaratan rohani, kemadaratan spiritual, kemadaratan jiwa. Oleh karena demikian, kemadaratan jiwa itu adalah di sini dikatakan sebagai a'dhamu, ya, lebih besar daripada kemadaratan yang bersifat jismiyah. Karena kemadaratannya ini lebih besar dari yang bersifat jasmani, minal madharil jismi, minal madharil jasmaniyah, ya, dari kemadaratan jasmani, ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kerusakan mental, kerusakan jiwa, kerusakan spiritual, itu menjadi rusak semuanya. Daripada kerusakan-kerusakan yang sifatnya fisik, yang sifatnya jasmani. Kerusakan ekonomi bisa dibangun kembali. Tapi kalau jiwa yang rusak, susah. Oleh karena demikian, karena dahsyatnya syarnya itu, kejahatan dari ini semua, maka pantaslah di sana. Berlindunglah kepada Rabbin Nas, berlindunglah kepada Malikin Nas, mintalah perlindungan kepada Ilahin Nas. Karena luar biasa, ini syarrinya itu syarril waswas. Waswas itu adalah bisikan, rayuan, ajakan. Ya, di sini secara sederhana diterjemahkannya sebagai bisikan, suara hati. Ya, suara hati ini yang kadangkala membuat kita menuruti, mengikuti langkah-langkah syahwat, mengikuti syahwat kita. Karena manusia tidak mungkin terlepas dari syahwat. Nah, ini surat An-Nas ini cuma mengingatkan hati-hati dengan syahwat itu. Hati-hati dengan nafsu itu. Manusia harus punya syahwat. Karena kalau tidak punya syahwat juga tidak akan hidup dengan baik. Ya, nah ini menunjukkan seperti itu. Jadi al-waswas yang dimaksud adalah kejahatannya. Karena ada suara hati-hati yang baik. Tapi ini yang jahatnya. Min syarril waswas. Waswas inilah yang akan menjadikan ragu manusia untuk berbuat baik. Untuk berbuat yang benar. Itu adalah waswas. Dikatakan ada di dalam tafsir di Ar-Razi. Ya, dikatakan di sana bahwa waswas itu adalah tugas setan, fungsi setan yang pertama itu adalah al-waswas. Fungsi setan yang pertama yang disebut dengan al-waswas itu adalah untuk meragukan manusia, untuk meragukan kita-kita ini dalam menjalankan atau melaksanakan kebaikan atau beramal yang baik-baik. Diragukan. Kita mau sholat berjamaah, dibisikin. Gak usahlah, kamu kan lagi sibuk. Kamu banyak tumpukan-tumpukan kerjaanmu itu yang belum selesai. Ngapain? Nah itu tugas setan sebagai waswas.
sebagai waswas seperti itu. Jadi terus meragukan untuk tidak jadi berbuat baik. Tetapi ketika manusia itu adalah zikir kepada Allah, artinya panteng kekuatan kita untuk bisa beramal dengan amal yang baik, maka fungsi setan beralih sebagai al-khannas. Jadi waswas sudah ditembus oleh kita dan kita bisa mengamalkan kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, maka setan itu akan mundur. Setan itu akan bersembunyi, tetapi ngedodoho. Tapi kemudian mencari celah-celah kapan manusia itu tidak fokus lagi, tidak konsentrasi lagi dengan Allah. Ya, itulah fungsi setan sebagai al-khannas. Setan yang ikhtafa'a, kata Jalalain tafsir, ikhtaba'a, yang bersembunyi, wa yata'akhir, dan dia mundur, idza dzukira smullah, ketika diingat nama Allah. Apabila seorang hamba idza dzakara al-'abdu rabbahu ikhtaba'a wa yata'akhir. Ketika seorang hamba itu zikir kepada Allah, panteng zikirnya kepada Allah, tajam ingatannya kepada Allah, dan ingin melakukan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilaksanakan oleh manusia, manusia mundur. Tetapi kemudian al-khannas ini, setan itu berubah menjadi al-khannas. Fungsinya sebagai al-khannas yaitu dia bersembunyi sebentar, mengalah, tetapi dia itu memantau, tetap dia itu melihat kapan lengahnya manusia. Ketika manusia itu tidak lagi zikir kepada Allah, lengah. Kapan lengahnya manusia? Apa sih bahasa itunya, ngadodoho ya, bahasa Sundanya itu ngadodoho. Ketika lengah, mulai setan itu kembali menggoda manusia. Misalkan gini, kita sudah bersedekah, itu sudah melewati al-waswas. Waswas sudah terlewati. Kemudian setan menjadi al-khannas. Tugas al-khannas adalah ketika manusia itu sudah berbuat kebaikan, bersedekah misalkan, membantu orang misalkan, kemudian sedekah itu pada suatu ketika diungkap-ungkap oleh yang memberikan sedekahnya itu dengan menyakiti orang-orang yang diberi sedekahnya. Jadi sedekah yang yutbi'ul manna wal adza disebut-sebut, sehingga kadangkala orang yang diberi sedekahnya itu adalah merasa sakit hati karena disebut-sebutkan. Contohnya tuh budak eta teh waktu kecilnya sampai dewasa, sampai SMA, oleh saya dibantu banyak itu sampai dia pendidikannya tinggi. Lamun tidak ada saya, nggak tahu tuh. Dia ngobrol sama tetangga-tetangganya, berbicara kepada tetangga-tetangganya yang seperti menyebut-nyebutkan apa yang disedekahkannya, apa yang menjadi bantuannya kepada orang tersebut. Nah ini tugas al-khannas itu begitu. Lengah dia, akhirnya batallah pahala sedekah itu. Karena sering disebut-sebutkan, dia ingin ria, dia ingin ujub, dia ingin dianggap sebagai orang yang muhsin. Batal semua sedekahnya. Nah itulah tugas al-khannas. Kalau sudah al-waswas dilewati, al-khannas berfungsi, dia terus mengawasi keadaan manusia. Nah inilah oleh karena demikian, karena sangat dahsyatnya ini al-waswas dan al-khannas ini untuk bisa menjadikan manusia terjerumus, maka pantas al-musta'ad minhu diucapkan 3 kali di dalam surat An-Nas ini. Dan min syarril itulah al-waswas dan al-khannas yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu mengganggu, merayu, membisikkan hati di dalam dada manusia, dalam hatinya manusia. Hati yang ditujunya hati. Kalau hati itu menggerakkan jawarih. Kalau hatinya rusak, jawarihnya juga rusak. Pikirannya juga rusak. Ya, jadi sangat dahsyat sekali. Jiwa itu sangat dahsyat sekali. Kerusakan mental itu sangat dahsyat sekali. Kerusakan spiritual itu sangat dahsyat sekali. Dan yang terakhir, siapakah yang yuwaswisu itu?
yaitu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Tidak semua jin itu menggoda, membisikkan kepada manusia, karena ada jin-jin yang baik juga, yang inna sami'nal qur'ana ajaba, dia mendengarkan Al-Quran, merasa ta'ajub dan mengikuti apa yang dibacakan dalam Al-Quran itu, mengikuti aturan-aturan Al-Quran itu. Begitu juga ada manusia. Tidak semuanya manusia itu adalah buruk, tetapi ada juga yang baik-baik. Oleh karena demikian, dalam rangka menghindari waswisu itu berta'awudlah. Berta'awudlah kepada Allah, dan tentunya dalam ta'awud itu kita berikhtiar untuk bisa melaksanakan apa yang dikandung di dalam surat An-Nas itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu baru sepintas tadabbur tentang surat An-Nas melalui tafsir Mahasin Ta'wil, kemudian tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir At-Tabari. Ya, saya simpulkan tadi, kesimpulannya seperti itu adalah tadabbur. Belum wa amalun. Bagaimana wa amalunnya itu nanti? Belum wa amalun. Jadi ketika kita membacakan surat Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Apa yang bisa diamalkan oleh kita dari ayat ini? Kan kita baru baca. Kadang-kala kita baca Al-Falaq dan An-Nas itu menjelang tidur kita. Itu baru baca. Kemudian dalam sholat kita, kadang-kala kita membacakan Qul a'udzu birabbin nas, atau Qul a'udzu bil falaq, atau Qul a'udzu birabbin nas, ya. Kadang-kala itu baru baca. Tapi belum sampai intinya. Bagaimana mengamalkan dari surat Al-Falaq dan An-Nas itu. Mengamalkan itu bukan membacakan, hanya tok membacakan dalam menjelang tidur kita, atau dalam kegundahan dan kegelisahan kita dianjurkan membaca Al-Falaq bin Nas. Kemudian dalam situasi yang riweuh, dalam situasi yang saat ini pandemi corona, kita dianjurkan untuk mengucapkan Falaq bin Nas itu, minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang negatif. Itu baru apa? Membacakan. Belum memaknai, belum menghayati makna satu ayatnya. Belum wa amalun ayatan ba'da ayatin. Ayat per ayatnya belum. Jadi ketika mengamalkan Qul a'udzu birabbin nas, apa itu? Ayat yang pertama itu. Oh, Allah mengajarkan di sana. A'udzu birabbin nas. Kalau kita mau berta'awud, mintalah ta'awud kepada Allah. Artinya ada amal i'tiqadiyah yang harus dikerjakan di dalam satu ayat tadi yang pertama. Ada amalun i'tiqadiyah, amal i'tiqad kita. Yakinkan seyakin-yakinnya di dalam hati kita, itu adalah sebagai sebuah pengamalan dari ayat yang pertama misalkan. Kemudian bagaimana contohnya? Menghindar dari minal jinnati wan nas. Atau yang kalau minal jinnati wan nas itu kan, kalau jin itu bisikannya sifatnya sir, kalau an-nas itu bisikannya sifatnya alaniyah. Kita kan diajak korupsi bareng-bareng misalkan, ya, diajak korupsi bareng-bareng itu alaniyah. Alaniyah itu nampak di kita itu, sebagai sebuah sistem misalkan. Nah ini juga bisikan manusia. Bagaimana kita mengamalkan untuk menghindari minal jinnati wan nas itu? Ya tentunya salah satunya itu pengamalan kita dari ayat tersebut adalah menjauhi, menghindari sebuah sistem yang tidak baik, kemudian menghindari pergaulan manusia-manusia yang menjadikan diri kita sar, menjadikan diri kita terjerumus kepada kejurang hina dina kita. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburi dari surat An-Nas ini ayat per ayat, dan selanjutnya kita bisa mengamalkan. Ada sebuah kitab yang cukup baik yang perlu dibaca oleh kita semua, namanya Al-Quran Tadabburun wa Amalun. Al-Quran Tadabbur dan wa Amalun, dan mengamalkan. Jadi bagus kitab itu yang harus dibaca oleh umat muslim.
Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.